ada informasi yang beredar di luar sana, Mbak Ica. Bahkan juga kemarin sempat ya pihak keluarga ini, Mbak, mengatakan bahwa ini ada kemudian dugaan bahwa ada keterlibatan pihak lain, ini sesuatu yang berencana. Itu gimana, Mbak? Untuk dugaan, karena kalau saya melihat dari video yang udah beredar aja sebenarnya itu banyak ganjilan gitu loh sebenarnya. Ya bukan saya aja yang ngomong, teman-teman saya pun yang jadi mereka ternyata mengikuti juga gitu, dan kadang telepon saya itu kenapa seperti itu. Nah, janggalnya di mana kalau menurut Mbak Ica? Ya untuk dari video, kalau emang ayah saya awalnya dibilang pencuri kan. Kenapa saat di awal istilahnya motor ngejar ya, kenapa nggak langsung di stop aja gitu? Ini kenapa dia kayak, padahal kan di situ perjalanan kayak pokoknya ada persimpangan apa segala macam gitu kan? Itu kenapa nggak kayak seakan digiring gitu loh? Gitu ganjilan. Terus jadi kayak ada provokasi kan? Ayo, itu maling gitu. Nah, yang nggak saya terima saat sudah papa saya tersungkur, mungkin di situ udah meninggal dunia kali ya, dan itu masih di videoin, dan jadi saya mikirnya kayak seremoni gitu loh, dengan kata-kata yang kasar yang dikasih kerupuk, kasih makan kerupuk, itu saya nggak terima banget di situ. Dikata-katain macam-macam dengan kata-kata yang seperti itu tuh nggak pantas itu karena udah istilahnya udah jasad gitu, udah papa saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mungkin udah meninggal juga. Tapi kalau hubungan beliau almarhum ini dengan rekan kerjanya misalnya atau pernah bermasalah, sempat nggak sih sharing ke Mbak Ica dan juga keluarga? Rekan kerja sih enggak ya, nggak ada masalah ya. Yang untuk nyewain tanah apa segala macam itu malah bilang saya akan support Pak Halim, ini harus dituntaskan masalah kasus kayak gini gitu. Kecurigaan pihak keluarga ini semakin menguat. Melalui kuasa hukumnya, Freddy Yohanes, keluarga menyampaikan bahwa kakek Wiyanto Halim sedang menghadapi perkara sengketa tanah yang telah berlangsung sejak tahun 1978. Cerita yang beredar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum Wiyanto Halim melakukan pencurian kendaraan, kemudian melarikan diri, dikejar-kejar, semuanya itu adalah kebohongan. Mobil yang dikendarai oleh Bapak Wiyanto Halim adalah mobil milik beliau sendiri. Dan memang dari kejadian ini kami semua dari pihak keluarga mendapatkan berita-berita justru dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya, yang memperlihatkan kejadian di lokasi tersebut gitu. Ketika almarhum dikejar-kejar, kemudian almarhum sampai di daerah Pulau Kambing, mobilnya dihentikan dan langsung dikeroyok dengan menggunakan batu, kayu, dan helm. Buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan biasa. Ini pasti ada dalamnya, ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal ini terjadi. Secara pribadi beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak atas tanahnya sampai hari ini belum pernah selesai. Jadi musuhnya cuma satu, karena perkara tanah. Selain itu tidak ada. Selain itu, berdasarkan keterangan pihak keluarga dan informasi yang berkembang di media sosial, aksi pengejaran tersebut sudah dimulai sejak dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Namun menurut keterangan polisi, senggolan antara mobil korban dan pemotor baru terjadi di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Lantas, benarkah ada motif lain yang mendasari pengeroyokan terhadap kakek Wiyanto Halim? Di manakah sesungguhnya awal mula terjadinya pertikaian antara pemotor dengan mobil korban? Mengapa massa begitu beringas sehingga tidak memberi kesempatan pada korban yang sudah lanjut usia?
pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab.